Cuman titip pesan, kata orang tim media sosial, jangan lupa like, share, and subscribe. Katanya begitu. Ya, itu kata orang sosial media. Itu yang paham itu. Yang paham boleh, yang enggak apa. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi a'lamu ma zuhara minna wa ma yakhfa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan ibu bapak sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi umur usia ini mungkin berkat doa kita di bulan Rajab. Bulan di mana Rasul mengajarkan satu doa yang kemudian menjadi solawat. Sudah pernah dengar Bu ya? Sudah? Ada yang pernah dengar saya ajarkan sholawat Rajab? Belum? Oh, baik. Ini doa yang dibaca Rasul kemudian menjadi sholawat Rajab. Siapa yang baca sholawat ini, satu tidak meninggal dalam 2 bulan. Amin. Ini tahu amin 2 bulan ke amin. Pala dipe, biar dekat jari. Kenapa? Karena ada satu doa di sana, tujuannya untuk menyampaikan ke bulan suci Ramadan. Amin Allah. Jadi ada orang ditangguhkan dengan doa ini atau diubah takdir muallak namanya. Sebab doa ini, wasilah doa ini bisa berubah takdir muallak. Takdir ada 2, satu muallak, kedua mubram. Muallak dibagi 2, mughayyarat, ghaira mughayyarat. Takdir itu ada 2, satu bisa dirubah, satu final. Yang bisa dirubah itu yang dalam bahasa Kutacani kita langkah petemun mau. Itu bisa dirubah gara-gara doa atau sholawat ini. Yang kedua, siapa yang baca sholawat ini insya Allah tidak punya dosa lagi saat masuk Ramadan. Amin. Mau ndak kita bacakan dulu? Cuman nih lagamnya, mohon maaf, masih lagam saya di Jawa Barat. Inilah sampai sekarang saya ndak diizinkan pulang lagi. Mungkin doa ibu-ibu juga masuk nih balik. Jadi sekarang jadi di sini lagi nih. Cuman lagamnya masih lagam Jawa Barat. Cuman kalau nggak cocok, ubah nanti lagamnya, ndak apa-apa. Dari Nabi ndak ada lagam. Kenapa ulama kita pakai lagam? Agar mudah dibaca, mudah dipakai, mudah diingat. Sedang mendakan, sedang nayu, lagi masak, baca enak kalau ada lagam. Kalau nggak ada lagam, kesannya males. Kita bacakan sekali, mudah-mudahan jadi berkah. Amin Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا يا ربنا واغفر لنا ذنوبنا يا ربنا واعفو عنا واغفر لنا ذنوبنا واعفو عنا واغفر لنا واغفر لنا ذنوبنا واعفو عنا واغفر لنا واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Sudah hafal? Sudah hafal, Bu? Hebat kali kalau langsung hafal. Baru dengar langsung hafal. Kalau tidak hafal, alhamdulillah sekarang kita sudah punya tim sosial media. Ada 2 YouTuber kita di Kutacane. Jadi setiap ceramah saya dimanapun sudah dimasukkan YouTube. Nah, termasuk hari ini. Di ceramah hari ini kalau ibu nggak hafal, buka channelnya, download dia tiap mau tidur, dihafalkan soal cepat. Nama channelnya Kiai Muhammad Yani Official. Orang sini yang buat kiai, mentang-mentang saya pulang dari Jawa, padahal kita kan Tengku. Orang sini, oh ini mentang-mentang dari Jawa, lama di Jawa dibuat kiai. Jadi bukan kita yang ngaku, dibuat gelarnya Kiai Muhammad Yani Official. Nanti ndak apa lupa buka di situ. Oh, ada yang nggak paham YouTube, boleh ndak minta fotokopi? Nanti minta fotokopiannya biar bisa dibaca, dibagikan. Nah, insya Allah itu yang nggak pakai handphone. Kalaupun ada handphone senter biasanya. Ndak apa-apa, kan zamannya udah beda. Ada perlunya ada, yaitu bisa dilihat, diulang lagi. Oh, saya lupa apa kata Tengku itu tadi, boleh dilihat lagi. Nah, supaya hafal. Apalagi lagamnya kan nggak mungkin di fotokopi itu ada lagam. Ya, maka lagamnya harus diputar supaya ingat cepat apa. Cuman titip pesan kata orang tim media sosial, jangan lupa like, share, and subscribe. Katanya begitu. Ya, itu kata orang sosial media. Ya, itu yang paham itu. Yang paham boleh, yang enggak apa-apa. Nah itu alhamdulillah. Kalau kita baca itu sebagaimana Nabi 2 bulan enggak berhenti baca itu.
Dari Rajab, Sya'ban, tujuannya apa? Supaya baligh ila Ramadan, sampai ke Ramadan. Pertama, ditunda kematiannya. Jika dia membaca di bulan Sya'ban, ditunda kematiannya di Sya'ban. Jika dia baca di bulan Rajab, ditunda kematiannya di bulan Rajab, sampai datang Ramadan. Kemudian yang kedua, diampunkan dosanya sebelum masuk Ramadan. Artinya begitu masuk Ramadan dah enggak punya dosa. Amin Allahumma. Kalau ada yang tanya, masa? Mana kitabnya? Nama kitabnya Al-Adhkar. Kitab Imam An-Nawawi namanya Al-Adhkar. Riwayat siapa hadis itu? Riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Supaya yakin ini bukan karang, ini ada dalilnya. Ada hadis namanya Kitab Al-Adhkar kalau ada yang tanya. Baik, itu yang pertama. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kehadirat Allah. Kita masih diberi panjang usia, panjang umur, mudah-mudahan sampai di bulan suci Ramadan, insyaallah. Amin Allah. Tidak lupa selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat tercurah baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allah. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena kita berada di bulan Sya'ban, kita akan bahas amalan bulan Sya'ban. Amalan bulan sekaligus tarhibur Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan, supaya tidak dilewatkan bulan ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sya'ban. Apa sih Sya'ban itu? Kata Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, ini juga keturunan Rasulullah SAW. Dalam kitab Madza fi Sya'ban, beliau jelaskan Sya'ban artinya dua. Satu, pengampunan dosa, pengampunan atau penambalan. Yang kedua, penambalan. Jadi pengampunan dan penambalan. Sya'ban, itu arti Sya'ban. Apa maksudnya kok pengampunan? Ada hadis dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jilani. Nama kitabnya Al-Ghunyah. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ada hadis bunyinya Sya'ban mukaffir wa Ramadan mutahhir. Sya'ban itu pengampunan, Ramadan itu penyucian. Penyucian diri itu Ramadan. Maka Sya'ban pengampunan. Maka minimal di bulan Sya'ban ini sudah dihapuskan dosa. Amin Allahumma. Yang kedua, di Ramadan itu penyucian diri. Maka asal muasal Ramadan adalah dibakarnya nafsu. Itu asal muasal puasa Ramadan. Saat Allah menciptakan dua makhluknya, satu bernama nafsu, kedua akal. Yang akal taat kepada Allah, yang nafsu membantah Allah. Akhirnya nafsu dimasukkan neraka, tidak mempan. Karena nafsu terbuat dari api. Api dibakar api, kesannya nggak mempan. Akhirnya apa? Allah masukkan ke dalam penjara yang bernama Ramadan. Nah, penjara apa itu? Tidak diberi makan, tidak diberi minum. Jadi coba aja nanti, sekuat-kuatnya orang Mike Tyson suruh puasa pasti lemes. Pasti karena yang dipenjarakan nafsunya. Makanya baru saya taat. Jadi kalau ada orang sombong, gagah-gagahan, merasa dia hebat, dikasih dengan puasa pasti loyo, pasti lemes. Nah, itu asal muasal penciptaan nafsu dan akal. Nah, itu salah satunya. Maka inilah yang disebut Ramadan mutahhir, penyucian diri. Baik, yang mau kita bahas, apa sih amalan di bulan Sya'ban?
amalan bulan Sya'ban. Satu, amalan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak istighfar. Kata Imam Al-Ghazali, la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau diulang. Ada 4 tingkatan dosa. Ada 4 tingkatan. 1, hari ini dia tidak sholat, hari ini namanya dosa. Kalau dia anak kecil, hari ini namanya salah. Kalau anak kecil berbuat jelek hari ini namanya salah. Jadi ada 2 orang salah, anak kecil dan orang gila. Jadi kalau ada orang berbuat salah terus menerus, itu 2 aja. Kalau nggak anak kecil, orang gila. Itu yang pertama. Yang kedua, derajat dosa namanya dosa. Ismun, zambun. Itu dosa. Siapa itu derajat yang dosa? Orang yang melanggar orang yang melanggar dan tahu hukumnya. Itu Kalau anak kecil tadi tidak disebut dosa, cuman salah. Kenapa? Karena dia belum tahu yang dia langgar. Namanya salah. Kalau dosa, dia udah tahu dia langgar, dosa. Nah, itu derajat kedua. Derajat ketiga, zolim. Apa itu zolim? Dosa yang diulang. Hari ini tidak sholat, hari ini dosa. Nanti tidak sholat atau besok tidak sholat lagi, itu tidak dosa lagi. Namanya dosa yang diulang, naik derajatnya di sisi Allah, naik petendelnya di atas di sisi Allah, naik pekeralnya, naik bajingannya, naik bangsatnya di sisi Allah. Tidak jadi dosa lagi, naik di derajatnya jadi zolim. Hari ini tidak sholat, besok tidak sholat, lusa tidak sholat lagi, terus dia ulang-ulang. Zolim yang diulang naik derajatnya di sisi Allah jadi uququn, durhaka. Durhaka. Maka inilah yang dikatakan Imam Ghazali, la saghair ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau diulang dia jadi Nah, itu maksud Imam Ghazali. Tidak akan pernah ada dosa yang kecil kalau diulang. Dosa boleh tidak? Boleh. Salah boleh tidak? Boleh. Sekali. Karena manusia tempatnya salah dan lupa. Wajar sekali. Tapi kalau salah yang diulang, nah ini yang nggak boleh. Jadi sekali kita berdosa itu biasa. Sekali kita salah itu biasa. Tapi kalau sudah mengulangi kesalahan atau dosa yang sama, itu yang dilarang. Itu yang tidak biasa. Nah itu. Maka kata Imam Ghazali, la saghair ma'al istimrar. Nah lanjutannya terkait amal bulan Sya'ban, wala kabair ma'al istighfar. Dan tidak ada dosa yang besar kalau pakai Nah inilah amalan pertama bulan Sya'ban. Kalau kita punya dosa banyak, dosa besar, tapi kalau terus kita istighfar, dia tidak akan besar lagi, kata Imam Ghazali. Dia makin kecil, mudah-mudahan hilang. Amin. Allah. Nah ini amalan pertama di bulan memperbanyak istighfar. Baik. Yang kedua, amalan bulan Sya'ban, kata Rasulullah SAW, inna Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahra ummati. Yang kedua amalan bulan Sya'ban adalah memperbanyak solawat. Kenapa? Karena kata Rasulullah, Sya'ban adalah bulanku. Sya'ban adalah bulanku. Ada 3 amalan mendapat syafaat sampai akhirat. Ini amalan yang mudah. Kalau yang sulitnya beratlah. Ini yang mudah-mudah aja. Yang mudah. 1, memperbanyak solawat. Memperbanyak solawat. Ini insya Allah siapa yang memperbanyak solawat, di hari kiamat dia dapat syafaat.
Dua cara mengenali orang yang punya banyak solawat di dunia. Satu, dia yang dipanggil Rasul atau dia manggil Nabi. Nanti lewat di Yaumul Mahsyar, ada orang dikenal Nabi gara-gara solawat. Hai fulan bin fulan, ummati ta'al. Dan kita dengar itu panggilan Nabi karena kita sering sholat. Atau kita nggak manggil, atau Nabi nggak manggil, kita yang manggil Nabi. Ya Rasulullah, salimna, salimna, selamatkan kami, panas terik sejengkal di atas kepala ini ya Rasul. Meleleh kepala, hancur, hidup lagi, meleleh, hidup lagi. Salimna ya Rasulullah, selamatkan kami ya Rasul. Rasul dengar tuh. Orang yang suka selawat, orang Rasul langsung dengar. Ada Fulan bin Fulan nih, jamaah Masjid Taqwa manggil saya nih. Ibu-ibu yang setiap hari Sabtu Asyar nih. Mana dia? Panggil dia, bawa ke sini. Diselamatkan kita insyaallah. Amin Allahumma. Ini satu amalan yang mudah untuk mendapat syafaat di akhirat. Yang kedua, amalan yang ringan lagi untuk mendapat syafaat di yaumul akhirat, memperbanyak wudu. Wudu yang terbaik ada dua macam. Wudu yang paling baik ada dua. Satu, yang paling panjang wudunya. Ini si tukang mentut mamuda. Berat nih, berat urusannya. Yang hobinya pas-pus ini ndak boleh. Derajat pertama, yang paling terbaik wudunya orang yang paling panjang wudunya. Ini mohon maaf, yang hobinya buang angin ndak dapat yang pertama. Ndak usah gara-gara ini terus disumbat, ndak usah. Jadi penyakit. Ya, luar kebeli ya. Cuman ulah anda garapikas. Jangan di sini dibom kan gitu. Itu yang terbaik yang pertama. Yang kedua, yang terbaik wudunya adalah yang sering wudu. Yang sering batal wudu, batal lagi wudu lagi. Wah, ini dapat syafaat di akhirat. Dari mana cirinya dia dapat syafaat? Kata Rasulullah sebagaimana dalam Al-Quran, simahum fi wujuhihim min asaris sujud au asaril wudu. Nanti keluar cahaya bertuliskan Nur Muhammad atau umat Muhammad, yang itu dilihat Nabi bekas wudunya. Dalam sebuah kitab disebut, makanya kalau wudu itu jangan dikit-dikit airnya, banyakin airnya. Maksud banyakin bukan mubazir. Kalau kira-kira sampai siku misalnya, tangan sampai siku nih, hukum fikih sampai siku. Sampai siku udah sah tuh. Tapi banyakin, lebihkan. Supaya jika anggota wudu lebih dari yang disebut, maka sinarnya lebih terang. Sinar kita di depan Rasul atau di hari kiamat atau di hari akhirat nanti lebih bersinar. Ini yang dimaksud Al-Quran, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Akan tampak dari jidat-jidat mereka bekas sujud, muka-muka mereka bekas wudu. Nah ini, sebagian ada yang salah paham, tidak apa-apa, mungkin beda pendapat. Ada yang pikir, tanda sujud tuh hitam-hitam di sini, pernah lihat ya? Nah, mungkin salah paham. Saya belum nemu tafsir yang dibilang siapa yang paling hitam jidatnya dia yang selamat. Kalau gitu saya paling selamat, bukan cuma jidat, seluruh badan hitam saya. Mungkin salah paham. Mungkin baca tafsirnya kurang kali. Tapi tidak apa-apa, tidak usah diomongin, tidak usah dicemooh. Mungkin pendapatnya begitu. Kalaulah betul itu bekas sujudnya, wallahu alam. Semoga Allah selamatkan gara-gara itu. Tapi belum nemu satu kitab pun bahwa jidat Nabi hitam, bahwa jidat Nabi bekas sujud. Adakah orang yang lebih mengalahkan Nabi sujudnya? Ada yang lebih bisa mengalahkan Nabi sujudnya? Sehebat itu Nabi sujud. Tidak hitam jidatnya. Mungkin salah paham, tapi tidak apa-apa, itu pendapat mereka. Kemudian
Yang kedua amalan untuk syafaat yang mudah itu. Yang ketiga, ini kadang tak tati tenda. Menjawab azan. Menjawab azan. Siapa orang yang selalu menjawab azan, dia dapat syafaat di akhirat. Bahkan kata cucunya Sayyidina Ali, namanya Ali bin Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin bin Abi Talib bin Husain bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Cucunya Sayyidina Ali bilang begini, siapa orang yang tidak menjawab azan diazab di kubur. Siapa orang yang tidak menjawab azan ketika azan berkumandang, diazab di kubur. Hati-hati itu. Jadi gimana caranya? Jawab azan, mudah jawab azan. Jawab azan, Allahu Akbar, jawab minimal dalam hati. Boleh enggak sambil ngomong? Boleh. Kai kabar? Terdengar azan. Baik. Allahu Akbar. Lanjut lagi ngomong boleh. Dapa plin kali hari materi dah kita. Misalnya ketemu orang azan lagi berkumandang, tetap jawab. Ulang gegara di ganda jawab. Ingat, siapa yang diazab di kubur? Salah satunya orang yang tidak menjawab azan. Ada 5 azab kubur bagi orang yang tidak menjawab azan. 1, digelapkan kuburnya. 2, disempitkan kuburnya sampai remuk tulang rusuknya. 3, dibusukkan kuburannya, bau bangkai. Kemudian yang 4, dikirim kalajengking dan ular sujak, namanya ular sujak, dari neraka, yang sekali gigit 1000 tahun gak hilang sakitnya. Yang 5, orang yang tidak menjawab azan akan dipersulit dengan pertanyaan malaikat mungkar nangki. Marrabbuka, makutoh taisi Tuhanku nina. Tidak bisa jawabnya. Itulah beratnya. Jangan sepele dengan azan. Cuman yang wajib dijawab yang paling dekat dengan kita. Kan azan ni semua berkumandang nih. Apakah azan Masjid Taqwa aja yang dijawab, atau yang itu aja, atau yang semua? Yang paling dekat dengan kita. Dan menjawabnya satu tempat azan sudah cukup. Tidak usah jawab lagi. Masjid lain berkumandang lagi, tidak perlu jawab. Tidak usah jawab lagi. Jadi kalau Masjid Taqwa udah kita jawab karena ini paling dekat misalnya, udah. Masjid lain azan lagi, enggak usah jawab, enggak apa-apa. Jadi hukumnya gitu. Nah, ini amalan ketiga yang mudah mendapat syafaat. Siapa orang yang mendapat azan, menjawab azan, maka dia diberi syafaat di akhirat. Ini yang amalan mudah, yang amalan beratnya banyak. Ini yang enteng-enteng aja tapi bisa dapat syafaat. Apa cirinya orang yang menjawab azan akan dapat syafaat di akhirat? Cirinya adalah dia mudah mendengar panggilan malaikat, panggilan Rasulullah SAW untuk selamat dalam syafaat. Tuh, jadi jangan lagi banyak ngobrol, banyak ngomong, banyak bicara ketika azan. Bila perlu diamkan yang lain. Sip, jawab azan. Boleh ini kamu debat tulis nak kai, jadi boleh ini gosip kita tulis, jangan. Tuh, jawab Ini amalan kedua di bulan Apa yang pertama tadi apa amalan bulan Syaban? Mangga bubar apa belum benih kat nong. Alah, yang pertama amalan bulan Syaban istighfar. Pengikut jawab imbang ni istighfar. Istighfar. Fokus. Yang kedua amalan bulan Syaban salat. Yang ketiga amalan bulan Syaban adalah ada satu malam namanya nisfu malam kairi. Selasa ya. Malam ke-15 bulan Syaban. Apa itu amalannya? Ini salah satu amalan bulan Syaban. Yang ketiga, malam nisfu dan hari nisfu. Ada malam, ada siangnya, beda-beda amalnya.
Malam nisfu Sa'ban amalannya 3 kali baca surah Yasin dengan 3 niat. Telu niat. Pertama niat Yasin pertama nih. Wal Yasin terus sampai inna ma'amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun fasubhanalladzi biyadihi. Ini modelnya pernah wirid dah. Ni kau Subhanalladzi biyadihi malakutu wa ilaihi. Pernah baca Yasin? Pernah? Kenal Yasin? Kenal? Aboy melu nak kita gedi kenal. Muka YouTube ini sedunia dah. Sedunia ngatur di TV no. Untung tak tandai no wajah ni, ndak pewa kena no kamera. Sampai itu sekali berarti. Sampai turjaun sekali niat. Apa niat pertama? Panjang umur. Yasin pertama selesai panjang. Itu malam nisfu Sa'ban. Yang kedua baca Yasin lagi. Kedua kalinya baca Yasin lagi. Yasin sampai turjaun lagi. Apa niat yang kedua? Diberikan rizki yang banyak. Rizki yang berkah. Sebenarnya kalau rizki nggak perlu kasih kalimat berkah. Karena rizki pasti sifatnya yang tak berkah itu istidraj. Kai beda na rezeki ko istidraj. Kalau rizki pasti berkah, maka nggak perlu ada kalimat lagi di ujungnya. Semoga rizki berkah. Rizki pasti berkah. Yang tak berkah itu istidraj. Namanya istidraj. Apa itu istidraj? Pemberian Allah dalam bentuk kemarahannya. Allah ngasih tapi untuk mencelakakan dia. Contoh, ada orang tak solat rezekinya 100.000 sehari. Ada orang solat rezekinya 100.000 sehari. Ada orang yang tak solat kok rezekinya bisa 1 juta sehari. Ini bukan rezeki. Yang rezeki itu ini. Siapa orang yang taat lalu mendapat rezeki, dapat nikmat berupa rezeki, itu insya Allah berkah. Tapi kalau ada orang tak taat kok banyak rezeki, bukan rezeki itu. Namanya istidraj. Apa itu istidraj? Karohah. Kalau rezeki pasti berkah, kalau istidraj pasti karohah, kemarahan Allah. Tanda mengasna Allah. Tanda marahnya Allah diberikan dunianya. Diberikan dunianya, puasi natemu. Tapi ingat pagi di akhirat. Itu bedanya itu. Jadi tidak usah kita iri sama orang. Nah ini mah pernah sembahyang tak? Orang itu tidak pernah sholat, tapi kok rizkinya tidak ada buntu-buntunya, tidak ada seret-seretnya, terus makin kaya. Ada usahanya dikit, coklatnya makin hebat, jagongnya makin hebat, dagangnya makin laris. Loh, dia tidak sholat, dia tidak taat kok bisa makin kaya? Tidak usah iri. Karena kata Allah itu istidraj, pemberian dalam bentuk kemarahan. Memang tak sekarang diazabnya, tapi nanti di neraka, nauzubillah. Nah itu, jadi rezeki pasti berkah. Kenapa? Ini amalan Yasin yang kedua, baca Yasin nanti malam nisfu Sa'ban. Yang ketiga niatnya ini, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Ada orang rezeki banyak belum tentu bahagia, betul? Muai kalau sedna muai tapi muai sakit na, muai masalah na, kan tak jadi nikmat. Maka minta di Yasin yang ketiga dengan niat, ya Allah beri aku kebahagiaan dunia. Itu ini niat si ketelu. Itu amalan malam nisfu Sa'ban. Baik. Biar banyak pertanyaan, kita dikitkan aja materinya. Sedikit lagi masih ada. Kemudian amalan berikutnya di siang nisfu Sa'ban. Amalan cuma satu, puasa nisfu Sa'ban. Puasa, malamnya baca Yasin 3 kali, siangnya puasa. Siapa orang yang sudah melakukan baca Yasin malam nisfu Sa'ban 3 kali, kemudian siangnya dia puasa nisfu Sa'ban, maka digugurkan seluruh dosanya. Amin Allah.
kecuali 2 orang. Kecuali 2. Udah baca Yasin 3 kali malam nisfu Sa'ban, siangnya puasa dia, kok enggak dihapuskan juga dosanya? Karena 2 perkara. 1, durhaka kepada ibunya dan bapaknya. 2, musyrik. Ada yang mengatakan 1 musyrik, 2 orang yang bermusuhan. Jadi ada beda pendapat. 1 yang orang tidak berbakti ke ibu bapaknya, sedangkan ibu bapaknya masih hidup. Maka mau 10 kali dia baca Yasin malam nisfu Sa'ban tu tidak ngaruh. Mau puasa dia siang nisfu Sa'ban tidak ngaruh, karena dia orang itu yang pertama. Yang kedua yang mengatakan orang musyrik. Nah, jadi pasangannya durhaka dan ini 2 orang ini tidak dapat nisfu Sa'ban, tidak dapat. Nah, ini riwayat yang lain. Riwayat yang lainnya lagi, musyrik dan orang yang punya musuh. Orang yang punya, siapa orang baca Yasin 3 kali malam nisfu Sa'ban, kemudian puasa dia siang nisfu Sa'ban, tapi dia masih punya musuh, tidak dapat juga pahala yang tadi, tidak diampunkan dosa. Maka ibu bapak yang pernah punya WA, punya HP WA, suka sering tuh orang sudah mulai minal aidin walfa sebelum Ramadan. Sudah ada ya di nisfu Sa'ban biasa itu, mohon maaf, selamat menjelang puasa Ramadan, mohon maaf ya, kita saling maaf ya, mohon maaf lahir batin. Itu tujuannya diajarkan ulama agar dosanya hilang semua ketika nisfu Sa'ban. Karena syaratnya jika ada 1 musuh yang belum memaafkan, 1 tetangga yang belum memaafkan kita, maka tidak punya ampunan, dia terus punya dosa. Bahayanya lagi, orang yang membawa musuh sampai Ramadan, maka dilemparkan Allah sebulan Ramadannya tidak berguna. Ini beratnya nih. Makanya kembali lagi kita ingat-ingat, silaturahim itu untuk musuh. Silaturahim itu untuk musuh, bukan untuk kawan, bukan untuk saudara, bukan. Ini kita ini udah banyak salahnya nih. Dapa kau silaturahmi be? Silaturahim kemana? Rumah imbang, imbang musuh. Tidak ada silaturahmi kepada bukan musuh. Yang benar silaturahim itu dengan musuh. Kenapa disebut silaturahim? Silah artinya putus atau menyambungkan, rahim artinya yang kasih sayangnya udah terputus. Jadi kalau kita mau silaturahim, cari musuh. Mana musuh kita? Kesitulah kita silaturahim. Karena pernah putus rahimnya, putus sayangnya, putus rasa cintanya, dia mau sambung lagi, itu namanya silaturahim. Enda mah pernah petep gak kata kena silaturahim? Tidak ada silaturahim. Kali hari menjile itu kai silaturahim ni. Silaturahim itu artinya menyambungkan rahim yang putus. Rasa sayang, rasa cinta yang putus itu namanya silaturahim. Nah, itu artinya. Kalau ke saudara apa namanya? Kalau ke imbang-imbang, ke kawan-kawan apa namanya? Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Sikal apa no? Sikal menjalin ukhuwah. Memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah dzurriyyah, ukhuwah sahabah, ukhuwah kawan-kawan. Itu namanya ukhuwah. Jadi sebenarnya silaturahim kita pun udah salah. Silaturahim itu ke tempat yang pernah putus. Dulu saling tegur, sekarang saling cuek. Nah, itu silaturahim. Dulu baik, kemana-mana belanja ke pajak pagi selalu berdua, kayak pinang dibelah dua seolah-olah kata. Sekarang jadi terbelah, pinang terbelah-belah, nggak terbelah dua, terbelah-belah dia. Nah, itu silaturahim. Dulu dia begitu akrab, sekarang jadi musuh. Nah, ini perlu silaturahim. Kalau sampai Ramadan datang belum juga, maka Allah buang saum Ramadannya, Allah buang tadarusnya, Allah buang tarawihnya, Allah buang Lailatul Qadarnya. Sayang. Maka diajarkan begitu nisfu Sa'ban sudah saling minta maaf. Minta maaf.
Ya, kalau sahabat tuh langsung keliling. Sahabat zaman Nabi dulu langsung keliling dia sekampung tuh. Datanginya satu-satu. Karena ini udah nisfu Sa'ban, sebentar lagi Ramadan. Biar dapat ampunan dosa. Salam semua. Nah, itu yang belum ada di Kutacani kita ini. Udah ada belum? Satu kampung keliling macam orang lebaran, ada nggak? Pas nisfu Sa'ban belum. Nanti ibu buat paling orang bingung, ini kena kai kalau ada itu. Baru belajar kan gitu, baru toh unikan. Nah, gitu kalau bisa. Kalau enggak, enggak usah sekampung dulu, keluarga besar aja dulu. Datangi. Kadang gara-gara warisan enggak sejilenan. Gara-gara pemilihan pengulu jadi enggak sekojen. Terus begitu. Putus adat istiadat, putus pertolongan, putus tolong menolong, putus persaudaraan, banyak problem. Nah, itu nanti nisfu Sa'ban agenda akan terus. Hitung-hitung nunggu buka puasa silaturahim. Nunggu buka puasa di nisfu Sa'ban. Insyaallah mau Bu ya? Kalau itu dilakukan, semua dosa kita udah luntur, ndak usah khawatir. Wafat ibu di nisfu Sa'ban, selesai itu ndak punya dosa, aman. Langsung menuju surga Iliyin, namanya di atas langit ketujuh. Tapi ndak usah minta wafatkan saya di nisfu Sa'ban, ndak usah. Ndak usah minta begitu. Cuman minta wafatkan saya dalam ibadah, itu boleh, bagus. Gitu aja minta. Itu amalan nisfu Sa'ban. Ini amalan bulan Sa'ban yang ke minggu sengap. Benih kok keri. Yang pertama amalan nisfu Sa'ban apa? Boleh ya, kita anak TK kita tulis ulang. Yang kedua selawat. Yang ketiga kayak ini. Memperbanyak wudu. Ini kan penjelasan si kedua dai. Nah, ni mugo pewa di. Balik bagi kakek ni. Yang kedua, yang ketiga, banyakin wudu. Ini cara dapat syafa'at dai terkait amalan solat. Ini ketika ni tengkuya ni gua aku tulis macik nah ni. Ini. Yang pertama tadi apa? Yang kedua, yang ketiga, acah-acah kai gini, mata tinggi juga. Yang ketiga apa? Menjawab adzan itu terkait yang kedua tadi, sholawat salah satunya. Banyak wudu, menjawab itu cara dapat syafaat. Itu penjelasan amalan yang kedua tentang sholawat. Yang ketiga apa? Nisfu innalillahi. Dia mau belajar di hari tua. Kai jawab, maka di pe. Alhamdulillah. Sebab di hari tua pun banyak yang masih nggak mau belah. Satu Kutacani apa segini cuman kan nggak. Kenapa cuman ini? Inilah yang dipilih Allah masuk surga. Amin. Dia aminnya go secepat kilat ngaminkan. Nah, gitu. Itu yang masih lanjut. Wah, semangat sore-sore. Itu yang ketiga. Yang keempat, amalan bulan Sya'ban adalah mengqadha Ramadan yang tinggal, yang lewat. Kenapa diqadha? Karena sebentar lagi masuk Ramadan. Kok belum diqadha? Nah, ada hukumannya. Siapa orang yang terlewat dalam hadis riwayat Baihaqi, terlewat qadha Ramadannya, ndak sampai di qadanya, ketemu Ramadan berikutnya, maka didenda fidyah juga. Qadha juga, fidyah juga. Nah, ini jadi double hukumannya. Padahal cuma 1 hari, kan gitu. Jadi 1 hari
lupa qada. Setahun pada lamanya waktu qada. Dia cuma 1 kali batal di Ramadan yang tahun lalu. Sampai datang Ramadan ini dia belum qada. Maka nanti selesai Ramadan dia wajib qada dan wajib fidyah. 1 hari 1 fidyah. Berapa yang belum dia qada? 2 hari. 2 hari juga 2 kali fidyah. Itu sayang tu. Ada yang belum qada? Ada? Masukin aku sip. Ada yang belum qada? Masih ada waktu berapa hari lagi? Sebelum Ramadan masih banyak waktu berapa hari lagi? Sekarang berapa Sya'ban? 11 Sya'ban. Berarti masih ada 19 hari lagi. Ada yang 19 qadanya belum? Ada? 19 hari belum qada ada? Ada? Walah, semuanya sebanyak itu. Masa 19 hari belum qada? Paling kan karena, non maaf, karena haid, nifas. Ya, 7 hari, 40 hari itu mungkin bagi yang nifas. 40 hari. Mana ada puasa 40 hari? 7 hari lah karena haid. Ya. Ada yang 1 hari karena seminimal haid 1 hari 1 malam. Normalnya 7 hari 7 malam, ya. Ya itu maksud saya. Jadi perempuan nih. Ya itu, mumpung masih ada waktu supaya nggak kena denda dalam mazhab Syafi'i. Karena kita insya Allah mazhab Syafi'i semua. Kalau mazhab yang lain tidak pakai denda. Jadi kalau mau pindah mazhab, nakal namanya itu. Jadi mazhab kita apa? Syafi'i. Imam Syafi'i mazhabnya kalau ada Ramadan belum diqadha, ketemu Ramadan berikutnya, maka dia didenda dengan fidyah juga. Qadha juga, fidyah juga. Ada yang lebih ngeri, Bu. Ini mohon maaf, bukan jadi ancaman. Siapa orang hukum fikih di mazhab Syafi'i ini yang belum diqadha Ramadannya sampai 3 kali Ramadan, kata lagu kayak Bang Toyib 3 tahun nggak pulang-pulang, kira-kira begitu. 3 kali Ramadan tidak dia qadha, maka wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Berat nih, tidak ada yang sanggup kita nih. Gimana kalau nggak sanggup? Maka wajib bayar fidyah 60 hari. 1 bulan 900 kalau hitungan normal kita. Itu kalau makannya 10.000 sekali makan. Berarti 3 kali sehari 30 kali sebulan 900 kali 2 bulan 1.800.000. Gara-gara cuman 1 hari nggak qadha 3 tahun. 1 cuman dia nggak qadha 1 hari. Tapi udah 3 tahun nggak dia qadha. 3 kali Ramadan. Didenda 2 bulan berturut-turut. Tuh kalau sampai 3 kali Ramadan nggak qadha. Ya? Ya? Kalau maksudnya ini kalau 1 hari cuman, bukan cuman 1 harinya terus 2 bulan, enggak. Dia padahal cuman 1 hari, apalah susahnya 1 hari gitu. Dia cuman tinggal qadha 1 hari, tapi dia nantikan sampai 3 kali Ramadan. Itu maksudnya. Padahal yang tinggal puasanya cuman 1, tapi dia enggak qadha 3 tahun. 3 tahun dia qadha, padahal cuman 1 hari yang diqadha. Maka dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Berat itu. Gimana kalau nggak sanggup 2 bulan berturut-turut? Bayar fidyah 60 fakir miskin. Itu tadi 1 bulan itu kalau nggak puasa fidyahnya itu 1.800.000 900 1 bulan. 2 bulan 1.800.000. Berarti yang aman orang kaya. Yang nggak kaya kan repot tuh. Gimana tuh? Puasa tidak sanggup karena udah tua. Bayar tidak punya uang. Datang ke Rasulullah. Ada dulu zaman sahabat Nabi. Ya Rasul, saya memang kasusnya bukan nggak qadha, kasusnya dia berhubungan suami istri siang Ramadan. Siapa orang yang berhubungan suami istri siang-siang Ramadan, hukumannya 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut.
Datang nih sahabat, ya Rasulullah saya sudah nggak kuat. Tadi terjadi hubungan suami istri, batal puasa saya gara-gara hubungan. Kata Rasul wajib qadha 2 bulan berturut-turut. Mana saya mampu ya Rasul? Saya sudah tua, saya lelah, saya tidak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau gitu kamu bayar fidyah. Fidyah dari mana ya Rasul? Saya orang paling melarat di kampung ini. Kata sahabat ini, malah pilihan nak dai. Ini miskin tua ganda buat bayar. Akhirnya kata Rasul, kalau kau tidak mampu, maka ambillah ini fidyah orang lain untukmu. Gaya mi ulih di tabuhna. Jadi kalau mau kita si ulih doakan, ya Allah jadikan saya orang paling melarat di Kutacani. Mau? Baru tak wajib puasa 2 bulan, tak wajib bayar, malah ulih fidyah. Mau? Tapi giliran BLT kok mau? Yang nggak layak pun, oh masukkan namaku, ini kakakku. Padahal itu orang termiskin se-Indo. Kok mau? Termiskin Kutacani tidak mau. Ayo tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau tidak layak nerima BLT, jangan sodorkan. Aku pepo di pala di ini. Awas. Kena very beda. Kai jawab. Itu. Maka amalan ke berapa ini tadi? Keempat. Nisfu Sa'ban sudah. Kemudian yang keempat, mengqadha Ramadan. Yang tertinggal, kalau ada yang masih belum qadha sekarang. Mumpung belum masuk Ramadan. Kalau sampai masuk Ramadan jadi denda. Qadha juga, fidyah juga. Tinggal 7 hari, qadha 7 hari, fidyah 7 hari itu. Kan berat nanti. Kemudian kita masuk amalan berikutnya. Amalan yang ke-5. Amalan bulan Sa'ban yang ke-5 adalah ini terakhir lah. Yang ke-5 yang terakhir. Habis ini boleh bertanya bebas. Entah tentang puasa, tentang apa nanti. Mempersiapkan menyambut Ramadan, namanya tarhib Ramadan. Tarhib diambil dari kata rohaba yarhibu, tarhiban au marhaban ya Ramadan. Apa amalan penyambut Ramadan? Kata sebagian ulama, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa orang yang gembira menyambut Ramadan, haramallah jasadahu 'alan niran, diharamkan jasadnya menyentuh api neraka. Cuman gara-gara gembira. Cuman gembira ini ada ukurannya. Apakah gembira itu hanya dengan mandi megang? Enggak boleh. Tak bosu. Apa yang diartikan itu hari megang itu? Yang dimaksud orang yang gembira menuju Ramadan dan diharamkan masuk neraka, apakah gara-gara mandi megangnya? Bukan. Yang dimaksud gembira itu adalah mempersiapkan diri menyambut. Apa persiapannya? Antara lain materi dan non materi. Materi dulu. Kita ini suka terbalik adat istiadat kita. Kebanyakan orang beli baju lebaran untuk lebar. Pernahkah kita beramai-ramai membeli baju untuk ibadah Ramadan? Itu contoh materi itu. Pernahkah kita menyiapkan madu untuk sunnah Nabi buka puasa Ramadan? Pernahkah kita menyiapkan kurma yang namanya kurma ada 2? Satu tamar, kedua rutop. Yang paling sunnah kata Nabi rutop. Rutop itu kurma kering, tamar itu kurma basah. Yang dipajak pagi 5.000, 10.000 itu tamar tuh. Nomor 2, yang nomor 1 tuh rutop. Kurmanya kering, gak lengket. Itu kesukaan Nabi buka puasa kalau mau dapat sunnah buka puasa. Pernahkah kita mempersiapkan itu? Nah, maka saya beritahu nih, contoh materi yang harus dipersiapkan. Ada 5 menu berbuka Rasulullah. Mari kita lihat, apakah cendol, colding masuk apa enggak? Kita lihat.
supaya paham. Yang pertama, menu berbuka Rasul, ini siap-siap. Dari sekarang perhitungkan, persiapkan. Itu baru kita tidak masuk neraka. Saking gembiranya kita siapkan jauh-jauh hari. Pertama namanya rutop, kurma kering. Ini menu berbuka Rasul. Yang kedua tamar, kurma basah. Yang ketiga ini namanya asal, laban dulu, laban, susu. Yang kelima asal. Asal itu artinya asalun, itu artinya madu. Yang keempat yang kelima ini murah, air putih, air mineral. 5 ini dulu, habis 5 ini baru sholat. Itu sunnah Nabi berbuka. Bukan 5 ini terus 5 piring, bukan. Memang betul dah kurma, tapi sepiring. Nah itu tidak sunnah juga. Sunnahnya 3 biji. 3 biji. Ini urutannya. Biar nanti dilakukan di puasa Ramadan. Pertama terdengar adzan atau beduk atau seruni di kita cani. Baru kemudian ambil air putih, baca doa Allahumma lakasumtu. Selesai 3 teguk, baca doa lagi. Zahabat zam'u wa batalil uruku wa sabbatal ajru insyaallah ta'ala amin. Jadi doa berbuka Nabi itu 2. Satu Allahumma lakasumtu, kedua zahabat zam'u. Yang kedua ni biar aku mah pernah pergi dah. Ni. Udah tapi diedarkan. Coba pakai ilmu jari. Mumpung kita singkat waktu, pakai ilmu jari aja. InsyaAllah dapat. Amin. Zahabat zam'u. Perhatikan main tangan supaya ingat nanti. Karena ini metode klasik nih. Metode kalah duwe. Dari sekal ujian pe kalian mungkin ingat-ingat ni pakai jari betul. Zahabat. Jangan zahabat zam'u wabtalil malu ka kompak je, biar aku mah puasa bagi dia, biar aku tadi ulang biar aku dah puasa nanti ni. Ya, zahabat zam'u wabtalil aruku, 4 wasabbatal ajru. Cuman 6 kosakata, masa enggak apa? Ya, ulang lagi. Kalau perlu ingat pakai jari. Jari ibu pegang jari ibu biar ingat. Zahaban zam'u wabtalil aruku wasabbatal ajru. Bisa? Sekali lagi ya, biar sunnah. Zahabat zam'u wabtalil aruku wasabbatal ajru. Kalau mau di ujungnya tambahin insyaallah amin. Insyaallah amin. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabat jam'u wabtalil aruku wasabbatal ajru. Jawab insyaallah amin. Tulis ke bagi. Caranya bagaimana? Lakasumtu dulu, Allahumma lakasumtu, terus minum 3 teguk, baca langsung itu tadi, jahabat jam'u. Baru ambil korma 3 biji. Minum susu, minum madu, atau kalau enggak salah satunya ya. Baru kemudian sholat maghrib. Habis itu baru bebas. Oh, benda ke mi lontong nope, benda ke mi goreng nope, tahu isi, pisang goreng, pisang crispy, kori belur boleh dimakai. Yang penting sudah sunnah. Nah, itu. Jadi ini persiapan
Persiapan materi, bajunya ganti. Ulang hadi telkung untuk sembahyang biasa, hadi kerana telkung tarawih. Deloset. Ini kan kalau ada, kalau jangan cuman lebaran yang diinti. Lebaran cuman sehari, kita persiapkan luar biasa. Salah tuh. Lebih baik persiapkan yang 30 hari Ramadan ini ketimbang lebaran itu. Ini persiapan terakhir. Persiapan non materi. Apa itu? Belajari lagi fikih puasanya. Apakin puasa itu? Apakin syarat-syarat puasa? Siapa yang boleh enggak puasa? Apa yang membatalkan puasa? Apa sunnah-sunnah puasa? Kapan waktu sahur? Kapan waktu witir? Itu non materi namanya. Mempersiapkan yang selain materi. Itu amalan Sya'ban nih yang terakhir. Jadi menyambut Ramadan adalah kegembiraannya dua. Persiapan secara materi. Persiapan kedua adalah non materi, alias pelajari lagi fikih puasa. Ulang adi sedang puasa, adi nungkun ko dia tangis perak kune di batal enggak puasa? Batal enggak? Tangis perak batal enggak puasa? Malon. Urut kan hukum ni. Cuman batal pahala puasa. Puasanya tetap sah. Tulis tetes misal anda. Boleh di terserah kan dah nungkun. Siang Ramadan nyicip sayur batal enggak? Masak kan terus dicicip. Batal enggak? Nih, engkau ragu di. Itu yang harus dipersiapkan sekarang. Batal apa enggak? Pahami sekarang. Batal tidak? Mencicipi sayur dan makanan. Batal enggak? Tidak. Cuman enggak boleh ditelan. Ingat, awas salah nanti miring lagi pemahaman. Boleh mencicipi tapi tidak boleh Cicip itu, alat penyicip itu ujung lidah. Anda memetuh pahit, manis, asin, pedas ujung lidah. Tapi habis itu dilepehkan lagi. Ulang sah kata tengku dah nyicip gak buah belanga habis. You nyicip ni besar. Ini yang begini-gini perlu dipelajari sebelum masuk Ramadan. Kenapa perlu sebelum Ramadan? Karena Ramadan bulan panen, bukan bulan menanam. Kita harusnya panen pahala ibadah di situ. Ini di situ masih puasa, di situ masih bingung. Pakai obat tetes mata batal enggak ya? Kan ada rasanya pahit sampai tenggorokan, batal enggak? Nih, kau ragu. Batal enggak? Modelnya tengku dendak ada ni nak ini. Tidak, kenapa? Hanya 5 lubang yang batal. Mulut, hidung, telinga, kemaluan depan, kemaluan belakang. Mata masuk enggak? Enggak masuk. Jadi kalau lapar siang Ramadan, silahkan makan lewat mata. Depot EDP. Karena ini enggak itu tidak coba ini yang paling terakhir, paling sering kali hari. Disiplin penungkunnya. Menelan ludah batal dah. Menelan ludah batal dah. Dom dah bawah lagi. Udah dia penuhkan ludahnya, terus dia telan. Sampai tokap dia ntar. Batal dah. Hah? Tidak, uang manukum. Hah? Kok aneh tuh? Berarti kan selama ini bingung puasanya nih. Syarat ludah baru batal. Ada 3 syarat ludah baru ditelan baru batal. 1. Ludah tidak batal ditelan jika ludah sendiri. Nih, gue lepak mulai mikir kan ada. Apa mungkin ludah orang lain?
Kitab tu tidak menjijikkan contohnya. Contoh, siang Ramadan, pengantin baru, ciuman bibir, batal tak? Tidak. Bahaya no. Asal tidak berpindah air liur. Siapa tahu orang pingin sakinah mawaddah, dia romantis karena dia pengantin baru. Pah, mah berangkat dulu ya kerja, cium pipi, cium bibir. Siang Ramadan, boleh, sunnah, romantis sunnah kok. Cuman tidak boleh berpindah air liur, ulah gak tuhui. Ini dang puasa, ini tuhui. Serius amat, namanya cuman cipika-cipiki. Masa serius, kan gak serius. Nah, jika berpindah suami istri ciuman di yang siang Ramadan, batal puasa. Itu pun mungkin pengantin baru. Ada pengantin begini cium bibir siang-siang Ramadan. Pahai kata tampar laki yang puas. Itu untuk orang muda mungkin. Nah, itu contoh. Jadi syarat ludah tidak batal kalau ditelan jika syarat pertama apa? Ludah. Yang kedua, ini masih boleh, ada waktu. Biar aku gak rusak puasa din no. Masih boleh, masih? Tidak apa-apa. Lanjut. So pagi bawa model. Yang kedua, tidak batal menelan ludah jika ludah masih murni, belum bercampur sesuatu. Saya tes. Siang Ramadan cop-cop permen batal tidak? Ngemut permen siang Ramadan batal tidak? Ini hebat dosa kalian tu. Ndak berani bikin hukum tu, tidak batal asal tidak di juga mentoh kain naik. Kai mendatate hukum gini. Ini maksud saya supaya ngajarin hukum. Tambah lagi, siang Ramadan masukin es krim ke mulut, batal enggak? Bung dia akan jawab sebenarnya. Batal tidak? Kenapa tidak? Karena tidak ini mantap. Siang Ramadan besok cop-cop komen ke Rina. Cuman batal pahala puasa, tidak dapat apa-apa. Tapi puasanya sah. Ulang akan dabuh ke bagi ke tetengku dai dah batal ke cocop. Soh maghrib cocop nah. Pahalanya hilang. Cuman puasanya ndak dia ndak wajib qada karena ndak batal. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, habis ini pertanyaan biar yang bingung boleh nanya. Yang ketiga, syarat ludah ditelan tidak batal jika ludah masih di dalammu denggo luar malah sah naik. Kalau udah keluar mulut tak boleh lah. Apa tentu mungkin kena mungkin gelas masukkannya ke kulkas. Apa tentu. Itulah kan bayangkan. Kalau dibayangkan, ini masuk bayang ke fikir ke ilmu lah. Tujuannya apa? Jika di dalam mulut boleh ditelan. Kalau sempat keluar, tidak boleh. Saya kasih contoh. Ini ngetes, sudah paham belum? Dia ludahnya udah keluar dari mulut sampai sini. Siuk tulis. Batal tidak? Batal tidak? Batal tidak? Tidak batal jika belum terputus, terbuang. Terbuang go batal, go luar ni. Apa tentu bagi iman ni kental no. Siuk no mekat. Apa masuk kan wayang ke fikir ke ilmu dah. Itu contoh tidak yakin. Berarti sekarang kita tes lagi satu lagi. Siang Ramadan sikat gigi batal tidak? Batal tak?
Terasa tu kebas-kebasna terasa. Batal tak? Hah? Ni pahit tengku nendak dia pahit lagi. Ni dia cara nama dia. Batal tidak? Tidak, asal sikatnya tidak Mungkin ada yang nelen sikatnya. Apa tu? Tuh. Masih 8 lagi yang membatalkan puasa. Tidak mungkin kita bahas detail sore ini. Takutnya tidak cukup waktu. Kita luaskan dengan pertanyaan aja. Jadi berapa amalan bulan Syaban tadi? Buahlah ambil leket. Lain tak apa. Benih. Hilang. Calus sini. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri sementara, silakan. Mau bertanya masih ada waktu kan? Kalau pertanyaan? Ya, satu-satu biar saya bisa dengar. Ini yang mana nih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika puasa kita suka ada kakak di sini. Saya sering tuh, Pak. Jadi dikeluarkan dia susah kali Ustaz. Apalagi kita sholat. Jadi aku Tidak apa-apa. Jadi saya telan. Kakaknya keluar tenggorokan itu. Ditelan, alhamdulillah. Lumayan lo si mengket mungkin ya. Alhamdulillah. Ya, pertanyaannya batal atau tidak? Itu aja. Ya, baik. Ya, ini bagus pertanyaan. Waalaikumsalam. Yang membatalkan puasa urusan muntah dengan sengaja. Apa itu muntah? Kadang memutuh. Apa definisi muntah, Bu? Keluar. Itu. Muntah itu keluar dari bukan dari perut ini terus keluar. Itu bukan muntah sesar namanya. Muntah itu sesuatu yang keluar melalui mulut tetapi asalnya dari itu najis. Itu makanya muntah itu kumur-kumur baru boleh nelen lagi ludah tadi. Jika tidak batal puasa. Kenapa tidak batal dahak tadi, kahak tadi? Karena bukan dari perut. Bukan hanya kahak, Bu, ada lagi contoh. Besusu, mandilo. Ya, kekenyangan makan begitu solat subuh, keluar situ. Keluar sedikit bekas rendang, bekas apa? Mangan kai biasanya dilo. Makan apa sahur biasanya? Dencis yang mudah-mudah biasanya, telur. Kekenyangan dia keluar bukan dari perut maka boleh ditelan. Karena itu bukan kalau keluar dari asalnya perut sudah sampai mulut itu harus dimuntahkan. Batal kalau ditelan. Karena apa? Bukan masalah makanannya tetapi muntah adalah hukumnya menelan najis itu batal. Itu bedanya. Ya. Oh ya udah. Lain waktu. Emang cuman Sabtu aja ngajinya ini. Kasih waktu sedikit lagi kapan-kapan. Biar serius ngaji buat Ramadan. Amalan bulan Ramadan yang membatalkan puasa, sunnah-sunnah puasa. Masih banyak. Ya. Ya, boleh enggak? Boleh apa? Ya. Apakah langsung atau boleh misalnya sekali Oh boleh. Kan nisfu Syaban itu malam, sepanjang malam. Boleh. Enggak, malam nisfu Syaban tadi. Puasanya satu aja. Siangnya puasa. Ya cukup dulu ya. Hah? Aku lawe 2 simpang kema. Jadi ya itu ya. Ini usolli nah. Oh nawaitu nah. Puasa nah gitu. Oh sembahyang nah usolli sunnatan li nisfi Sya'ban. Nisfi Sya'ban.
Raka'ataini lillahi ta'ala. Mu kaipe. Bebas. Baik, cukup ya. Kalau ada waktu kapan-kapan kita sambung ya. Mudah-mudahan kalau pengen buatkan 1 hari lagi nanti menjelang Ramadan. Ya, siapkan waktu. Ya. Rabu. Takutnya ada jadwal ustaz lain kan. Ya itu dipakat kepelilah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan puasa kita kali ini mudah-mudahan diberkahi Allah. Amin Allah. Diterima oleh Allah karena ilmunya kita pelajari insyaallah. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.